Oke, halo, selamat datang kembali di tutorial basis data lanjut dengan Oracle. Perkenalkan, saya Imam Malafi Insani, NLP 32 dari kelas 2D3 ITB. Dengan dosen pembimbing Pak Rengga Asmara Eskom.OCA. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu, semoga diberikan kelancaran pada teori kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Teori basis data lanjut bab 6 constraint. Dengan tujuan memahami definisi constraint, yang kedua dapat membuat constraint, yang ketiga dapat melakukan pemeliharaan constraint. Definisi constraint, apa sih constraint itu? Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Misal, terdapat keterkaitan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut. Maka dengan adanya constraint antara dua tabel, penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Kemudian Oracle menyediakan beberapa tipe constraint, yaitu not null, unique, primary key, foreign key, dan check. Sintak penulisan constraint seperti di bawah ini, yaitu yang pertama create table, kemudian di sini ada constraint-nya, kolom constraint-nya itu apa, kemudian tabel constraint-nya itu apa. Saya ulangi lagi, Oracle menyediakan beberapa tipe constraint, yaitu not null, unique, primary key, dan foreign key, serta check. Kemudian contoh penulisan constraint yaitu create table employees, kemudian employee ID dengan tipe data number dan ukurannya 6, kemudian first name dengan tipe data varchar 2 dan dengan ukuran 20, kemudian job ID dengan tipe data varchar 2 dan dengan ukuran 10 not null, kemudian terdapat constraint EMP ID PK. Primary key-nya merupakan employee ID. Kemudian constraint not null. Suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai null. Kolom yang berfungsi sebagai primary key atau kunci primer otomatis tidak boleh null. Not null constraint tidak ada baris yang berisi nilai null untuk kolom last name. Jadi pada last name ini semuanya tidak ada yang berisi nilai null, semuanya ada nilainya. Kalau di sini king, kocar, dan sebagainya. Kemudian pada hire date juga not null constraint, jadi pada hire date diberikan batasan not null, jadi semuanya harus terisi. Kemudian pada departemen ID tidak adanya not null constraint, jadi tidak ada batasan untuk not null. Akhirnya terdapat baris yang berisi nilai null untuk kolom departemen ID. Contoh penggunaan constraint not null. Create table employees, employee ID, kemudian dengan tipe data number ukuran 6, kemudian last name varchar 225 not null. Ini contoh dari penggunaan constraint not null. Kemudian pada hire date, di sini juga not null juga. Oke, lanjut ya. Constraint unique. Constraint unique mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Ilustrasi penggunaan constraint unique yaitu employees insert into, ini diperbolehkan dan ini tidak diperbolehkan karena sudah ada. Jadi ketika ini dimasukkan sini bisa, tapi kalau ini dimasukkan ke sini lagi itu nggak bisa, soalnya ini udah ada seperti itu. Kemudian contoh perintah pembuatan tabel untuk ilustrasi di atas adalah create table employees, employee ID, last name, email, salary, commission, PCT, dan hire date. Kita kembali lagi. Ya, seperti itu. Kemudian ada constraint EMP email UK unique. Jadi emailnya di sini bersifat unik. Tidak, jadi unik ini tidak ada yang sama sifatnya. Jadinya berbeda antara satu sama yang lain.
Kemudian constraint primary key. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Contoh penggunaan constraint primary key adalah pada tabel departemen, kita definisikan apa saja tabel-tabelnya. Terdapat departemen ID dengan tipe data number, departemen name dengan tipe data varchar 2, kemudian diberikan constraint constraint dep name NN ini not null. Jadi dep name-nya ini pasti ada isinya. Kemudian pada location ID juga terdapat constraint primary key. Ilustrasi penggunaan constraint primary key pada tabel departemen. Departemen ID kita definisikan sebagai constraint dengan primary key. Ketika ini dimasukkan, maka yang terjadi ketika public accounting dengan location ID 1400 dimasukkan, di sini dimasukkan ke dalam tabel departemen, di sini tidak diperbolehkan karena terdapat nilai null pada departemen ID dan manager ID. Kemudian ketika dimasukkan kembali tidak diperbolehkan juga karena nilai 50 di sini sudah ada dan primary key di sini bersifat unik. Selanjutnya constraint foreign key. Foreign key constraint didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Ilustrasi penggunaan constraint foreign key adalah pada tabel departemen dan pada tabel employees. Tabel departemen ID di sini. Pada tabel employees, departemen ID di sini bersifat foreign key karena nilainya di sini didapatkan dari tabel departemen. Kemudian ketika diinsertkan employee ID-nya 200 dan last name Ford, ini tidak diperbolehkan karena nilai 9 di sini tidak ada. Kemudian ketika dimasukkan 201 Ford 60 di sini diperbolehkan. Perintah untuk pembuatan tabel pada ilustrasi sebelumnya, pada tabel employees kita definisikan employee ID, last name, email, salary, commission, PCT, dan hire date. Kemudian dengan constraint foreign key kita definisikan departemen ID, reference-nya dari departemen. Jadi di sini constraint foreign key departemen ID, reference-nya merefer ke departemen, tabel departemen. Kemudian constraint EMP email UK unique. Jadi di sini email bersifat unik. Keyword dari constraint foreign key. Berikut ini keyword yang ada pada constraint foreign key. Foreign key mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak. Reference mengidentifikasi tabel dan kolom dalam tabel induk. On delete cascade penghapusan baris dependent dalam tabel anak pada saat sebuah baris pada tabel induk dihapus. On delete set null mengkonversi dependent foreign key ke nilai null. Selanjutnya constraint check. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris data dalam tabel. Contoh penggunaannya adalah bla 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 salary number 2, constraint IMP salary min, check salary lebih dari 0. Jadi di sini untuk mendefinisikan kondisi salary lebih dari 0. Kondisi di sini harus dipenuhi oleh tiap baris data dalam tabel. Jadi salary lebih dari 0 ini sifatnya wajib, harus dipenuhi. Kemudian menambahkan suatu constraint. Untuk menambahkan suatu constraint digunakan perintah alter table. Cara penulisannya adalah alter table table add constraint type column. Jadi cara penulisannya alter table, tabelnya namanya apa, kemudian add constraintnya ini apa, maksudnya tipenya apa, misalkan unique, primary key,
not null, kemudian kolom-kolomnya yang ingin dikonstrainkan itu apa, didefinisikan di sini. Menambahkan constraint. Misal, ditambahkan constraint foreign key pada tabel employees yang menunjukkan bahwa data manager harus valid atau berasal dari tabel employees. Maka yang terjadi adalah alter table employees, tambahkan constraint emp manager fk foreign key manager ID. Jadi di sini nama kolomnya adalah manager ID. Tipe constraint-nya adalah foreign key. Kemudian foreign key manager ID di sini merefer ke employee ID. Menghapus constraint. Constraint juga sebenarnya bisa dihapus. Nah, untuk menghapus suatu constraint digunakan perintah alter table. Cara penulisannya alter table, tabelnya apa, drop constraint, tipe constraint-nya apa, kemudian nama kolomnya apa. Contoh untuk menghapus constraint manager dari tabel employees adalah alter table employees drop constraint emp manager fk, kemudian tabelnya alter. Untuk menghapus constraint primary key pada tabel departemen dan menghapus asosiasi constraint foreign key pada kolom employees.department ID, yang dilakukan adalah seperti itu. Jadi alter tabel department drop primary key cascade. Mendisable constraint. Untuk menonaktifkan constraint digunakan klausa disable. Pilihan cascade digunakan untuk mendisable. Mendisable di sini seperti menonaktifkan ya. Menonaktifkan dependent integrity constraint. Jadi contohnya adalah pada tabel employees, disable constraint emp id pk cascade. Kemudian mengenable constraint. Untuk mengaktifkan kembali constraint digunakan klausa enable. Kemudian contohnya adalah pada tabel employees kita aktifkan kembali constraint emp id pk. Cascading constraint. Klausa cascade constraint digunakan dengan klausa drop column. Klausa cascade constraints menghapus semua referential integrity constraint yang merefer ke primary dan unique key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Kemudian menampilkan constraint. Tabel user underscore constraint menyimpan informasi tentang constraint. Kolom tipe constraint atau constraint type dapat berisi C untuk constraint check, R untuk referential integrity atau foreign key, P untuk primary key, U untuk constraint unique. Contohnya adalah select constraint underscore name, constraint underscore type, search condition from user constraint where table name employees. Jadi di sini akan menampilkan constraint name-nya, kemudian constraint type-nya itu apa, kemudian search condition. Jadi di sini ini constraint name-nya, kemudian di sini tipenya check atau unique atau primary key atau ya dan lain sebagainya. Kemudian di sini kondisinya apa? Misalkan emp last name nn, di sini kondisinya adalah last name is not null. Kemudian email is not null. Kemudian salary lebih dari 0. Menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu constraint. Berikut ini untuk menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu nama suatu constraint yang ada pada view user cons column. Caranya adalah select constraint name, column name from user cons column, where table name sama dengan employees. Constraint name, emp dep fk, kolom name-nya departemen ID, dan seterusnya. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan.